Halo para kaum rebahan yang terhormat dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Escape from Pretoria yang dirilis pada tahun 2020. Film karya sutradara Francis Anand INJ ini diangkat dari berdasarkan kisah nyata tokoh politik Afrika yang dipenjara pada tahun 1979. Aktor kenamaan Inggris Daniel Radcliffe yang menjadi pemeran sebagai Jenkins dan berpasangan dengan Daniel Webber yang berperan sebagai Stephen Lee. Film Escape from Pretoria mengikuti kisah Jenkins dan Stephen Lee, dua pemuda vokal yang aktif menantang praktik apartheid di Afrika Selatan. Apartheid merupakan sebuah pemahaman yang menganggap ras kulit putih berada di posisi lebih tinggi daripada ras kulit hitam. Suatu ketika, saat sedang menyebarkan selebaran berisi kampanye anti-apartheid, mereka ditangkap polisi. Jenkins dan Lee dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman masing-masing 12 dan 8 tahun penjara. Mereka kemudian dibawa ke penjara Pretoria, penjara dengan keamanan ketat, tempat di mana para tahanan politik diasingkan. Di penjara ini mereka bertemu tahanan politik lain yang dijatuhi hukuman seumur hidup bernama Dennis Goldberg. Jenkins dan Lee mengajak Goldberg bekerja sama untuk melarikan diri, tapi ia menolak. Mereka lantas mengajak tahanan lain, Leonard Fontaine, untuk bekerja sama merencanakan pelarian. Fontaine kali ini setuju dan mereka pun segera memulai aksinya dengan menganalisis sistem keamanan penjara dan membuat kunci kayu untuk membuka pintu sel. Ayo langsung saja kita ke alur ceritanya. Namun seperti biasa kita putar dulu intronya. Anjing. Di awal cerita diperlihatkan pada tahun 1973, separuh Afrika Selatan membara. Polisi memukul dan menembaki orang kulit hitam seperti kelinci. Pemerintah Afrika Selatan menerapkan apartheid, artinya membedakan orang berdasarkan warna kulit. Kemudian diperlihatkan dua orang pemuda yang menolak apartheid. Namun ketika suara mereka tak didengar, mereka memilih cara radikal untuk menarik perhatian. Mereka meledakkan bom selembaran kertas di pusat kota. Kertas yang berisi kesetaraan ras adalah hal yang patut diperjuangkan berapapun harganya. Let's go. On we go. Namun upaya mereka gagal setelah diketahui polisi hingga mereka ditangkap. Ketika di kantor polisi, pacar Jenkins memberikan uang ke Jenkins untuk keperluan saat di penjara. Ia menyembunyikan di sepatu karena bila ketahuan polisi, uang tersebut akan diambil. Di toilet, Jenkins memasukkan uang ke dalam lubang anunya. Bayangin loh, segede gini. Di pengadilan, Jenkins sebagai otak pengeboman selembaran kertas dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan rekannya Stephen Lee dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Seperti yang sudah kita jelaskan barusan. Para pengunjung di ruang sidang nampak terkejut dengan hukuman yang dinilai terlalu memberatkan. Mereka akan dipenjarakan di lapas Pretoria. Di kantor polisi, Stephen mencoba kabur melewati jendela, namun usahanya hanya sia-sia. Mereka dibawa ke Pretoria menggunakan mobil tahanan. Sesampainya di Pretoria, Jenkins dan Stephen
disambut kepala sipir yang melecehkan perbuatan mereka. Kemudian Jenkins dan Stephen dibawa memasuki lapas dan berhenti di tiap garis pintu jeruji yang berlapis-lapis. Tip over the line. Up to the line. Tracy. Bahkan setiap sel tahanan dilengkapi 2 pintu, pintu jeruji dan pintu besi. Di hari ke-1, di sel Pretoria, sipir membukakan pintu dan menyuruh mereka untuk sarapan. Dalam penjara, Pretoria tahanan politik memakai seragam abu-abu, sedangkan seragam biru langit adalah untuk tahanan kasus pembunuhan. Saat sarapan, Jenkins bertemu dengan kenalannya yang bernama Dennis Goldberg. Mereka berdua sudah kenal sesama masing-masing. Sebagai pejuang kesetaraan ras, mereka saling menghormati satu sama lain. Tiba-tiba orang berkulit hitam tak sengaja menjatuhkan tempat makan yang lantas dipukuli sipir. Singkat cerita, saat berada di lapangan, Dennis menjelaskan spesifikasi penjara. Dengan tinggi tembok 6 meter, lampu sorot yang sangat terang, dan para sniper yang berada di atas atap. Sementara saluran air tidak memungkinkan untuk dilewati. Dari pengalaman Dennis, setiap tahanan baru selalu mencoba kabur. Namun 1 minggu di dalam penjara akan membuat mereka menyerah. Tidak lama setelah itu, Jenkins dan Stephen dihampiri seseorang. Ia tiba-tiba berbicara bahwa Dennis selalu menuang air dingin di tiap rencana melarikan diri. Ia bernama Leonard Van Tine. Leonard mengatakan beberapa napi memang pernah mencoba kabur, namun tak ada yang berhasil. Tetapi ia percaya bahwa selalu ada orang yang pertama. Menurut Leonard, cara terbaik kabur adalah dengan melewati pintu penjara. Singkat cerita, Jenkins mengeluarkan uang simpanannya, lalu mempercayakan uangnya pada Dennis. Ternyata Dennis adalah tahanan seumur hidup di penjara. Berasal dari keluarga bangsawan. Ia ditahan karena berupaya menggulingkan pemerintahan dengan revolusi kekerasan. Di hari ke-23, setelah memikirkan beberapa ratus ide yang paling memungkinkan, Jenkins mulai menganalisa lubang kunci sel. Ia mengukur lubang kunci penjara dengan kertas dan pensil. Selanjutnya Jenkins menjelaskan pada Leonard bahwa ia berencana akan membuat kunci duplikat menggunakan kayu. Awalnya Jenkins sempat diragukan, namun akhirnya Leonard mau membantu. Singkat cerita, pada saat makan, Stephen dan Leonard membuat kegaduhan agar sipir mendekat dan Jenkins dapat memperhatikan anak kunci di pinggangnya. Berhari-hari Jenkins merekam bentuk anak kunci di kepalanya lalu menggambarkan di kertas. Di hari ke-74, Jenkins membuat anak kunci pertamanya di ruang kerja penjara. Tiba-tiba bel berbunyi dan terlihat ada sipir yang mendekati Jenkins. Stephen menjatuhkan paku untuk mengalihkan sipir. Jenkins memasukkan anak kunci buatannya ke dalam termos. Sebelum kembali ke sel, termos setiap tahanan diperiksa oleh sipir. Sorry, Minya. Di dalam sel kamarnya, Jenkins menyempurnakan bentuk anak kunci tersebut. Ia mengeringkan lem dengan menaruhnya dekat lampu. Lalu mencobanya di pintu jeruji dan berhasil. Namun sayangnya pintu besi tersebut hanya memiliki satu lubang dan satu sisi dari arah luar. Kemudian Jenkins membuat pintu kedua untuk pintu besi.
Di hari ke-100, mereka mencoba kunci tersebut dan slot kunci bergerak, dan pintu mengunci. Namun sayangnya, kunci kayu itu macet dan patah di dalam lubang kunci. Sementara sipir sedang berjalan ke arah mereka, Jenkins mencoba berbagai cara untuk mengembalikan slot tersebut. Namun upaya tersebut gagal. Keesokan harinya, Leonard kedatangan anaknya untuk membesuk. Leonard dijatahi waktu besuk 30 menit dalam 1 tahun. Ia melepaskan rindu pada anaknya. Namun belum sampai 30 menit, sipir tak punya hati ini menyudahi besukan tersebut. Hanya karena tangan Leonard memegang kaca. Oh, Allez, please, viens, Antoine, please. vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que son fils a... Il l'aura. Je suis désolée. Désolée, Léna. Di hari ke-142, mereka melatih kaki dengan berlari sambil memikirkan cara bagaimana membuka pintu besi. Had a bad visit. Tiba-tiba Leonard mendapatkan ide, mengikat kunci dengan benang, lalu menariknya masuk ke lubang kunci. Namun ide tersebut dibantah oleh Jenkins, karena percuma memasukkan anak kunci tapi tidak bisa diputar. Saat berdiskusi di dalam sel, tiba-tiba sipir datang. Ia menanyakan hal apa yang mereka omongkan. Mereka menjawab sel yang bersih adalah hati yang bersih. Leonard menyapu sambil memperhatikan sipir keluar. Tiba-tiba Stephen mendapatkan ide dengan mengikat kunci ke gagang sapu. Not quite. Any more? Namun ide tersebut masih belum sempurna. Hingga ketika Jenkins sedang bekerja, ia memperhatikan mekanisme mesin bubut yang sedang digunakan. Kemudian ia membuat sambungan yang bisa memutar di ujung gagang sapu. Malamnya, Jenkins menguji alat barunya tersebut. Percobaan pertama gagal. Namun setelah ia mengikis kuncinya sedikit, ia mencobanya lagi lalu berhasil. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan posisi penjaga hingga mengakibatkan kunci itu terjatuh. Jenkins lalu mengunyah permen karet dan menempelkannya di ujung sapu untuk mengambil anak kunci. Namun usahanya gagal. Setelah beberapa kali mencobanya, ia pun berhasil. Keesokan harinya, Jenkins makan dengan sangat lahap. Stephen dan Leo kebingungan melihatnya. Kemudian Jenkins memberitahu bahwa ia berhasil membuka pintu besi. Mereka pun bersulang atas keberhasilan tersebut. Selanjutnya Jenkins mengubur kunci-kunci yang telah lulus tes di kebun penjara. You clean up your own shit. Ja, meneer. Sampai di hari 206, Jenkins menduplikat semua kunci, termasuk kunci lemari peralatan. Kemudian mengumpulkan info dari sekitar penjara dari koran harian yang dibuang. Di hari 296, sipir memberikan kacamata pesanan Jenkins. Malamnya saat sipir memutar musik, Jenkins membentuk selimut agar seolah ia tertidur. Lalu keluar sel bersama Leonard untuk menguji coba kunci selanjutnya. Dan pada saat mereka tiba di pintu gerbang ruang sipir penjara, namun tiba-tiba musik itu berhenti. Lantas Jenkins dan Leonard bersembunyi di lemari peralatan.
Ketika sipir naik untuk memeriksa tiap sel, Jenkin dan Leo kembali mencoba kunci buatan mereka. Namun tak ada kunci yang pas untuk pintu tersebut. Sementara sipir mengira Jenkin dan Leo sedang tertidur di kamar sel mereka. Belum berhasil membuka pintu, sipir kembali turun. Namun Jenkin terus mencoba hingga Leo menariknya ke lemari alat. Sipir melihat keringat Jenkin di lantai. Untung saja sipir itu tak ambil pusing. Setelah itu mereka kembali ke dalam sel. Jenkin membongkar kunci gagal tersebut dan menaruhnya di dalam gelas emut. Keesokan harinya, Jenkin dibangunkan kepala sipir yang hendak akan melakukan pemeriksaan sel. Jenkin dimarahi karena masih tertidur setelah bel berbunyi. Because you're not sleep. I'm sorry, Captain. Selanjutnya kamar sel diperiksa oleh sipir dan tidak lama Jenkin dipanggil. Kepala sipir menjatuhkan gelas emuk berisikan kunci kayu buatan Jenkin. Lalu ia mengambilnya dan menanyakan benda tersebut. Jenkin mengatakan bahwa itu adalah penjepit foto. Dan konyolnya, ia memasangkan kunci tersebut pada fotonya meskipun miring. Stupid idea. Tidak lama, kepala sipir menyuruh Jenkin membersihkan selnya dan pergi. Selanjutnya Jenkin, Stephen, dan Leo menguji kunci buatan mereka Yet, dan menyimpan setiap kunci yang berhasil di setiap ruangan yang berbeda. freedom. That's perhaps why it can be so easily lost. Di hari ke-404, Jenkin diperiksa dokter gigi. Dokter merekomendasikan untuk mencabut gigi tersebut di luar penjara. Hal itu sangat dimanfaatkan Jenkin untuk mengamati cara sipir membuka pintu jeruji dan mengamati lingkungan penjara. Selama beberapa bulan terakhir, Jenkin, Stephen, dan Leo berhasil menduplikat semua kunci dan bolak-balik ke ruang sipir tanpa terdeteksi. Ia mengajak kelompok Dennis untuk kabur di penjara, namun mereka meragukan Jenkin. Merry Christmas. Sebenarnya Dennis sudah bosan di penjara. Namun resiko dari kegagalan rencana melarikan diri terlalu besar. Mereka lebih memilih hukuman hingga akhir. Sedangkan Jenkin, Stephen, dan Lee tetap pada pendirian mereka apapun resikonya. Sore itu terlihat para sipir beranjak pulang sambil mentertawakan kebiasaan tahanan yang kerap mereka intimidasi. Di hari yang sama, Jenkin, Stephen, dan Leo keluar dari sel. Kemudian kembali mengajak Dennis untuk kabur. Namun Dennis kembali menolak. Sementara sipir hendak akan ke toilet, Jenkin dan temannya menyiapkan pakaian ganti mereka. Ternyata toiletnya mampet hingga sipir kembali untuk mengambil alat vakum WC dari lemari alat. Jenkin, Stephen, dan Leo menuju ruang sipir dan tiba-tiba mendengar sipir kembali. Mereka pun bersembunyi di dalam lemari alat. Sipir hendak menaruh vakum WC ke lemari alat. Beruntung Dennis membuat listrik konslet hingga membuat lampu semua sel mati dan membuat kegaduhan, yang memaksa sipir kembali ke sel tahanan. Mereka lalu pergi dan melewati tiap pintu gerbang dengan menguncinya kembali. Just the workshop key.
Sampai di pintu terakhir, mereka mengintip gerbang penjara yang terbuka. Di saat mereka mencoba membuka pintu terakhir, mereka mencoba semua kunci, namun tak ada yang cocok. Yes, I'm pushing it all the way in. Just give me another. Akhirnya, Leo merusak kusen pintu dengan pahat. Lalu mencokel penguncian dengan obeng dan terbuka. Kemudian mereka melewati gerbang dengan sangat hati-hati dan menyamar seperti pekerja bangunan. Sesampainya di halte Pretoria, mereka menyewa taksi menuju Joburg. Three to Joburg. Sementara sipir membuka setiap pintu sel dan menyadari bahwa Jenkins, Stefan, dan Leonard hilang dari sel mereka. Get up! Hey! Di sisi lain, mereka sangat riang gembira. Selanjutnya mereka diburu oleh polisi dan mereka tercatat sebagai buronan terbesar sepanjang sejarah Afrika Selatan. Mereka melintasi Mozambik, Tanzania, dan Samapia di London, lalu kembali memperjuangkan kesetaraan ras yang sudah mereka bangun. Mereka diampuni sebagai buronan pada tahun 1991. Dennis Goldberg dibebaskan setelah 22 tahun di penjara. Pada tahun 1992, perjuangan mereka terbayar dengan runtuhnya apartheid. Tahun 1994, Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Dan hingga kini mereka menjadi legenda sebagai para tahanan yang pertama lolos dari penjara Pretoria dan cerita pun selesai. Oke, jadi pada film kali ini kita belajar bahwa kesetaraan ras adalah hal yang harus kita perjuangkan, tak peduli dengan harga berapapun. Jadi jangan saling mencela ke sesama ras manusia. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasannya. Semoga kalian terhibur dan terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritiknya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.